Halo guys, hari ini saya akan ceritain pengalaman saya menggunakan formasi 3-2-4-1 Tiki Taka selama semusim. Oke, jadi formasi yang kita gunakan musim lalu yaitu formasi 3-2-4-1. Ini adalah formasi hasil voting dari teman-teman dan hasilnya sangat mengejutkan. Musim lalu tim saya FC Butong sukses meraih double winner guys. Ya, kita berhasil meraih 45 kemenangan dengan rasio kemenangan mencapai 88%, mengemas 265 gol dan meraih 36 clean sheet. Oh ya, kalau teman-teman sendiri musim lalu gimana nih pencapaiannya? Apakah tim kalian sukses meraih gelar juara atau gagal di semua kompetisi yang ada? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, jadi musim lalu ketika kita menggunakan formasi 3-2-4-1, tim saya sukses finish di puncak klasemen dengan raihan 78 poin. Selisih cukup jauh dengan peringkat 2 klasemen yaitu SC United Green, dan di liga kita berhasil meraih 100% kemenangan dengan total mengemas 157 gol dan memberikan 130 assist. Kemudian di liga kita berhasil meraih 22 clean sheet dan untuk rata-rata rating pemainnya sendiri di angka 8,2. Untuk catatan kartunya sendiri di sini total selama semusim pemain saya hanya mendapatkan 6 kartu kuning dan 1 kartu merah. Sementara untuk top skornya sendiri yaitu Zlatan Ibrahimovic yang sukses mengemas 57 gol. Dia juga menjadi pemain terbaik dengan rating 8,93. Dan untuk top asisnya sendiri yaitu Robin Martinelli dengan total 34 asis. Sementara di kompetisi cup kita juga sukses melaju ke babak final, dan di babak final kita berhasil mengalahkan tim asal Arab yaitu Mustafa FC dengan skor telak 5-2. Nah, di kompetisi cup sebenarnya perjalanan kita itu kurang begitu bagus, terutama di babak semifinal. Setelah di leg pertama kita tumbang tipis dengan skor 4-3, sementara di leg kedua kita berhasil comeback dengan sangat luar biasa dan kita berhasil mengalahkan Boro FC FU dengan skor 3-1. Dan akhirnya dengan kemenangan ini kita berhasil lolos ke babak final dengan agregat 6-5 guys. Di cup kita berhasil meraih 9 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan dengan rasio kemenangan mencapai angka 82%. Tapi sayangnya di kompetisi cup kita gagal untuk bisa mendapatkan top skor ya, karena Zlatan Ibrahimovic hanya bisa mencetak 18 gol. Dan untuk top skornya sendiri yaitu pemain dari Mustafa FC, Antonio Phil, dengan total 37 gol. Dia juga menjadi pemain terbaik dengan rating 9,27, dan untuk best asisnya sendiri si Guede van Oudhampen dengan total 11 asis. Jadi memang musim lalu itu sangat sulit ya guys ya. Meskipun kita jadi juara, tapi pemain-pemain saya bermain tidak dalam performa terbaiknya. Tapi setidaknya ya kita berhasil meraih gelar juara cup musim lalu ya guys ya, dengan total meraih 40 gol. Jadi untuk rasio golnya sendiri ketika kita menggunakan formasi 3-2-4-1 menjadi kurang optimal, terutama untuk striker, karena kita terlalu banyak menempatkan gelandang serang yang akhirnya membuat striker kita cuma jadi pemantul doang guys. Sementara untuk rasio golnya sendiri memang kebagi dengan pemain-pemain lainnya, terutama untuk gelandang serang tengah ya guys ya, atau pemain sayap guys. Ya, meskipun kita main cukup bagus di kompetisi liga dan juga di kompetisi cup, tapi sayang sekali tim saya tidak bisa melaju ke babak final setelah ditundukkan oleh Restart FC, tim asal China, dengan skor telak 7-0 di leg pertama dan kalah 3-0 di leg kedua. Dan apesnya saat itu memang lawan punya kualitas yang nggak ada otak. Tim saya menghadapi Restart FC yang punya kualitas 160%-an guys, sementara tim saya cuma punya kualitas kurang dari 120%. Alhasil di kompetisi Liga Elite atau Liga Champion kita tumbang dengan agregat telak 10-0. Dan gak tuh. Dan untuk rasio kemenangannya sendiri ada di angka 71 ya guys ya, setelah meraih 10 kemenangan, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Nah, untuk top skornya sendiri jatuh ke pemain Bombo FC dengan total 43 gol. Kemudian Zlatan Ibrahimovic sebenarnya mencetak cukup banyak gol, 29, tapi ya karena lawan-lawan di sini nggak ada otak, kualitasnya ya susah juga untuk bisa bersaing menghadapi mereka guys. Jadi kita harus realistis kalau tim lawan memang punya kualitas yang jauh lebih bagus dan mereka layak menang. Oke, jadi itu dia perjalanan kita musim lalu saat menggunakan formasi 3-2-4-1. Nah, untuk pemain-pemain yang mendapatkan performa terbaiknya sendiri yaitu si
Sanders ya. Di sini Sanders. Si Sanders sendiri dia menjadi rising star. Kemudian Zlatan Ibrahimovic dia menjadi top skor. Lalu si Arif di sini pemain yang punya motivasi, highly motivasi katanya. Ada juga si Jurjevic, dia mendapatkan fokus training yang bagus, dan Golden Globe jatuh ke si Santalu. Ya, itu dia perjalanan kita di kompetisi musim lalu guys, dengan formasi 3-2-4-1 Tiki Taka ini. Nah, formasi ini memang punya keunggulan di penguasaan bola. Jadi ketika kita menggunakan formasi 3-2-4-1 seperti ini, tim kita bakal lebih sering mendominasi penguasaan bola. Tapi jika pemain-pemain kalian tidak memiliki finishing yang bagus, kemungkinan besar hanya penguasaan bola yang tinggi, tapi ya penyelesaiannya kurang oke. Jadi tim kita bakal sulit untuk bisa mencetak gol. Dan parahnya lagi, kalau kalian menggunakan formasi seperti ini, biasanya tim kita bakal sering banget jadi sasaran empuk serangan balik cepat. Nah, kalau misalkan lawan punya penyerang-penyerang dengan skill yang bagus, terutama untuk finishing dan juga shooting, saya rasa mereka bisa dengan mudah mencetak gol ke gawang tim kita. Apalagi kalau misalkan kecepatannya bagus ya guys ya. Saya rasa tim lawan akan dengan mudah menjebol dan mengalahkan tim kita guys. Dan hal ini yang bikin musim ini saya akan beralih ke formasi lain. Dan menurut kalian, kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa nih yang harus saya pakai agar tim saya bisa kembali meraih gelar juara? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Nah, untuk formasinya kurang lebih seperti ini ya guys ya, 3-2-4-1. Dan untuk taktiknya kita pakai taktik dengan mental tim menyerang, kemudian untuk fokus umpan perpaduan, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga jarak tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Nah, musim ini saya juga untuk sementara pakai formasi dengan pakem 3 back seperti formasi 3-2-4-1, 3-4-2-1 atau 3-4-3. Untuk sementara saat ini kita pakai pakem 3 back dulu. Nanti kalau misalkan kita udah nemu skema yang bagus, nanti kita bakal ubah lagi formasinya guys. Dan dengan formasi ini tim saya memang musim ini bermain cukup bagus di liga. Saat ini kita berhasil duduk di puncak klasemen dengan raihan 9 poin. Dan sebenarnya kita punya poin yang sama dengan peringkat 2, 3 dan peringkat 4 klasemen yang masing-masing berhasil mengoleksi 9 poin. Tapi bedanya kali ini kita unggul produktivitas gol atas tim lawan. Nah, di kompetisi Cup sayang sekali kita bermain kurang maksimal, dan di leg pertama kita tumbang dengan skor telak 6-3 menghadapi Basalt FC guys. Jadi hari ini kita akan kembali menghadapi mereka di leg kedua, dan target kita tentu saja sangat besar dan sangat berat, karena di leg kedua nanti kita harus bisa mengalahkan Basalt FC dengan skor 4-0 guys, atau minimal 3-0 untuk memaksa pertandingan lanjut ke babak extra time dan dilanjut ke babak adu penalti. Ya, perjuangan kita bakal berat menghadapi Basalt FC. Meskipun dari segi kualitas kedua tim punya kualitas yang cukup berimbang, tapi tim lawan punya pemain-pemain yang luar biasa bagus di semua area. Mereka memang punya skill yang tidak terlalu tinggi, tapi entah kenapa yang bikin saya bingung dan yang bikin saya heran, tim lawan mudah banget mendominasi penguasaan bola dan mereka sukses memporak-porandakan ini pertahanan tim saya guys. Mungkin dari segi taktik, strategi, dan formasi yang diterapkan oleh tim lawan sudah sangat sesuai dengan skema pemain yang mereka miliki, yang bikin permainan mereka itu jadi jauh lebih bagus daripada tim saya ya guys ya. Jadi ya mudah-mudahan nanti kita berhasil comeback di leg kedua babak 32 besar ini guys. Karena jarang banget kita tersingkir di putaran 32 besar guys, jarang banget. Baru kali ini kita main langsung punya peluang kalah lebih besar dibandingkan peluang menangnya guys. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Di babak 32 besar ketemu lawan yang mudah atau lawan susah? Coba ceritain guys pengalaman kalian musim ini guys. Sementara musim ini juga ada beberapa tim yang sangat kuat ya guys ya. Ada tim-tim yang sangat kuat, dan ini adalah
tim milik manajer-manajer top up, dan itu terlihat dari 2 keahlian khusus yang dimiliki oleh tim lawan, guys. Tapi sebelum kita menghadapi mereka ya tentu kita harus bisa menyingkirkan Basalt FC dulu di babak 32 besar, guys. berat. Nah, di kompetisi Liga Elite musim ini tim saya juga bermain kurang begitu bagus. Jadi kita udah 2 kali main dengan hasil yang kurang memuaskan. Di pertemuan pertama kita kalah tipis menghadapi HWL FC dengan skor 2-1, lalu di pertandingan kedua kita berhasil mengalahkan Bergtan FC dengan skor telak 6-1. Oke guys, jadi itu dia sedikit cerita pengalaman saya menggunakan formasi 3-2-4-1 Tiki Taka hasil voting dari teman-teman semua. Jadi memang untuk taktik dan juga strateginya cukup ampuh. Bedanya lawan yang kita hadapi musim lalu terlalu kuat yang bikin tim saya gak bisa berbuat banyak, guys. Nah, saya harap buat teman-teman yang lagi nyoba taktik, strategi maupun formasi baru musim ini, semoga kalian sukses. Dan nanti jangan lupa ceritain pengalaman kalian juga nih, kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang kalian gunakan musim ini, dan kira-kira target apa aja nih yang sedang kalian incar. Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini, guys. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat member SPN TV Eleven. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.